Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku M. Teguh Wicaksono, 223510424 dari kelas 5A. Nah, di sini akan membahas materi yang sebelumnya telah dirangkum di dalam YouTube dalam beberapa menit yang lewat, dalam mata kuliah TI 215310 Dasar Pemrograman Mobile. Nah, di sini kita masuk pada materi tutorial React paling masuk akal untuk pemula. Nah, di sini terdapat beberapa konten, pengenalan React, persiapan sebelum belajar, memahami konsep dasar React, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita masuk pengenalan React. Pada pengenalan React itu terdapat 5W1H, di mana Y yaitu React diciptakan untuk menyederhanakan pengembang antarmuka atau interface pengguna yang lebih kompleks. Ini memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi web yang lebih interaktif dan responsif dengan lebih efisien. Sedangkan What-nya sendiri yaitu React adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka atau interface pengguna UI interaktif, memudahkan pengembang dalam menciptakan komponen UI yang lebih baik dan dapat digunakan dengan stabil. Where-nya sendiri yaitu React dapat digunakan di berbagai platform, yaitu termasuk aplikasi web, aplikasi seluler, dan bahkan pengembang desktop, menjadikan aplikasi itu lebih fleksibel. When dari 5W1H yaitu React pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 dan terus berkembang dengan memberikan regularisasi dengan versi terkini yang dirilis pada tahun 2023. Nah, sedangkan Woo diciptakan oleh Jordan Walk, seorang engineer dari Facebook. React juga didukung oleh tim pengembang atau develop dari Meta dan kontributor dari seluruh dunia. Nah, sedangkan How dari React yaitu menggunakan pendekatan berbasis komponen dan virtual DOM untuk meningkatkan kinerja aplikasi, memungkinkan ulang halaman secara keseluruhan. Nah, mengapa kita memilih React sebagai kompos utamanya, yaitu memudahkan dalam dipelajari komponen yang dapat digunakan kembali serta didukung komunitas yang sangat besar. Sedangkan cons dari React yaitu kurva belajar awal, terlalu banyak pilihan alat, dan kadang beberapa develop itu terkendala pada problem yang umumnya itu ketergantungan pada JavaScript modern dan sebagainya. Nah, kita masuk ke sejarah dan perkembangan React. React sendiri itu dirilis pada 2013 dan yang rilis yang terbaru itu pada 2023. Berarti masa perjalanan React sendiri udah sekitar 10 tahunan, dan seperti itu. Nah, kita masuk pada tim develop dan kontributor. Itu tim inti pengembangan dari React itu dikembangkan oleh tim engineer dari Meta yang berfokus pada inovasi dan peningkatan performa library untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan bersifat modern. Nah, sedangkan dari kontributor global, selain tim inti dan banyak kontributor lain itu, React itu memberikan masukan dan perbaikan melalui platform seperti GitHub dan GitLab. Nah, dukungan komunitas pengguna React itu lumayan cukup besar dan bersifat universal yang menjadikan dokumentasi, tutorial, dan sumber daya tambahan. Nah, kita masuk pada persiapan sebelum belajar React. Nah, persiapan yang perlu kita siapin itu yaitu dasar JavaScript, manipulation DOM, dan ES6 dan fitur modern. Nah, sedangkan instalasi Node.js dan npm itu merupakan Node.js adalah runtime JavaScript yang memungkinkan pengembang menjalani JavaScript di luar browser, yang sangat penting untuk mengembangkan aplikasi web modern. Sedangkan instalasi Node.js itu kunjungan situs resmi Node.js, pilih versi LTS atau long term supporting untuk stabilitas dan diikuti petunjuk instalasi sesuai sistem operasi Anda. Nah, npm adalah manfaat dari Node Package Manage, adalah alat untuk terintegrasi dari Node.js untuk mengelola paket dan dependensi proyek, memudahkan pengembang dalam instalasi dan memperbarui pustaka dan diperlukan.
Nah, kita masuk pada pemahaman konsep dasar React sendiri, itu yaitu definisi komponen, yaitu komponen dalam React adalah blok bangunan dasar yang dari interface pengguna yang memungkinkan pengembang untuk membagi UI menjadi bagian-bagian kecil atau mikro dan dapat digunakan kembali. Itu meningkatkan stabilitas dan modularitas dari pemeliharaan kode. Nah, tipe komponennya itu terdapat dua tipe komponen dalam React. Itu yang pertama itu fungsional yang dapat digunakan fungsi JavaScript, dan komponen kelas yang menggunakan kelas ES6 masing-masing memiliki cara berbeda. Kalau dari segi Nah, kalau dari segi pengelolaan itu sendiri yaitu stasis dan life cycle. Nah, kita masuk pada JSX, sintaks yang unik, yaitu pengertian JSX adalah sintaks esensial untuk JavaScript yang memungkinkan penulisan elemen UI dalam format mirip HTML dan memudahkan pengembang dalam menciptakan antarmuka pengguna yang interaktif dan mudah dibaca. Nah, kalau keuntungan dari penggunaan JSX itu yaitu memungkinkan pengguna untuk mengembangkan dapat menggabungkan logika JavaScript dan markup HTML dalam satu file. Serta dari komplikasi JX, yaitu meskipun JX terlihat seperti HTML, browser tidak dapat memproses secara langsung, tapi JX dikompos menjadi JavaScript murni menggunakan alat seperti Babel sebelum dijalankan di browser atau software lain. Nah, mungkin sekian dari video yang telah saya amati sekitar 2 jaman. Kalau dalam video itu sudah saya timelapse agar kapasitas dan penyimpanan yang lebih mudah dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.